bisa saja bergerak ke kiri ataupun ke kanan, ke depan ataupun ke belakang. Nah, sehingga fenomena ini adalah fenomena alami yang dialami oleh orang yang berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ribat Nuraniyah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan muncul dari salah seorang sahabat Ribat Nuraniyah terkait dengan bagaimana hukum berzikir sambil menggerakkan sebahagian dari anggota badan. Misalnya berzikir sambil menggerakkan kepala ke samping kiri dan kanan, ke depan ataupun belakang, ataupun zikir dengan gerakan-gerakan tertentu lainnya. Apakah boleh berzikir dengan cara seperti ini? Nah, inilah tema yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menjawab atau menyampaikan dalil terkait dengan hukum berzikir dengan bergerak seperti yang ditanyakan, alangkah lebih baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa dan kenapa orang yang berzikir itu bisa menggerakkan sebahagian dari anggota badannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa unsur penciptaan manusia itu secara umum ada dua. Yang pertama ada unsur zahir berupa jasad, jasmani, yang terlihat. Kemudian yang kedua ada unsur yang disebut dengan unsur rohani yang diistilahkan juga dengan ruh. Unsur yang pertama, jasad, atau yang kita sebut juga dengan nafsiyah, biasanya menginginkan sesuatu yang bersifat nyaman. Jasad kita manusia ini biasanya menginginkan kenyamanan. Sering makan, sering minum, sering tidur, dan segala hal lainnya yang menunjukkan kenyamanan. Atau tidak beraktivitas sama sekali, kemalasan dan lain sebagainya. Kemudian, hal ini berbeda dengan ruh. Ruh sejatinya adalah bahagian unsur dari manusia yang bersifat tinggi, dalam artian dia selalu mengajak kepada kebaikan. Dia selalu mengajak manusia, mengajak jasad agar melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari segi makanan, unsur jasad manusia butuh kepada makanan zahir seperti nasi, lauk pauk, buah-buahan dan lain sebagainya. Sementara ruh makanannya adalah sesuatu yang mengingatkannya kepada perjanjian ruh itu dengan Allah Subhanahu wa taala dahulu di alam ruh. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-172. Di mana di sana Allah mengatakan alastu birabbikum. Kemudian para ruh menjawab, bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh itu, apakah atau bukankah saya Tuhan kalian? Kemudian mereka menjawab, bala, tentu ya Allah. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika ruh mendengarkan sesuatu yang bisa mengingatkannya kepada perjanjian suci itu, seperti misalnya zikir, bacaan-bacaan mulia, salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka ruh akan merasakan sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Dalam arti lain, ruh akan menunjukkan kegembiraan yang sangat besar yang pada akhirnya menggerakkan sebagian jasad manusia untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Nah, hal inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa orang yang berzikir, ketika dia berzikir khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya bahagian badannya, baik itu kepala ataupun badan secara umum, bisa saja bergerak ke kiri ataupun ke kanan, ke depan ataupun ke belakang. Nah, sehingga fenomena ini adalah fenomena alami yang dialami oleh orang yang berzikir. Nah,
itulah sebenarnya kenapa kita dilarang untuk bersuudzon kepada orang yang berzikir dalam kondisi apapun. Karena kondisi itu sejatinya tidak bisa ditahan oleh orang yang berzikir. Karena itu adalah dorongan dari dalam jiwanya atau dorongan dari ruhnya. Sehingga dia tidak bisa menahan apapun yang muncul dari dalam jiwanya. Nah, sekarang kalau kita tilik dari segi dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka akan kita temukan beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan fenomena berzikir dengan bergerak seperti ini. Nah, salah satu di antara dalil Al-Quran yang seringkali digunakan oleh ulama sebagai dalil kebolehan berzikir dengan bergerak ini, salah satunya adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-191. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter ulil albab. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa ulil albab itu? Kata Allah, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ayat lain dalam surah An-Nisa, ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan bahasa yang kurang lebih sama dengan ayat ini. Di mana Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian sudah selesai melakukan ibadah salat, maka ingatlah Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring. Nah, kedua ayat ini adalah sebagai dalil utama yang menunjukkan bahwa berzikir tidak hanya bisa dilakukan dalam kondisi duduk saja. Berzikir tidak hanya bisa dilakukan dalam kondisi tenang, tanpa gerakan sama sekali. Kenapa? Karena dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa berzikir itu boleh dalam kondisi berdiri, boleh dalam kondisi duduk, dan bahkan boleh dalam kondisi berbaring sekalipun. Dan sudah pasti orang dalam ketiga kondisi ini pasti bergerak. Nah, sehingga zikir dengan gerakan sejatinya itu merupakan sesuatu yang biasa dalam dunia tasawuf. Salah seorang ulama sufi, seorang mufassir yang bernama Syekh Al-Alusi, Al-Imam Al-Alusi, pada salah satu kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani, beliau menjelaskan bahwa dahulu ada beberapa sahabat yang melakukan sebuah perjalanan ke sebuah masjid. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, kemudian Urwah bin Zubair, dan beberapa sahabat lainnya. Awalnya mereka berjalan ke masjid itu dalam rangka atau dalam maksud untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba salah seorang dari mereka teringat dengan ayat Ali Imran ayat 191 tadi, di mana Allah mengatakan bahwa ulil albab itu adalah orang yang selalu berzikir baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring. Nah, salah seorang mereka mengatakan, karena mereka berada dalam perjalanan dan bergerak, maka mereka meniat untuk mengamalkan potongan dari ayat itu, yaitu berzikir dalam kondisi berjalan. Sehingga mereka pun mengamalkan ayat ini dengan memulai zikir sejak dari perjalanan. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa berzikir dengan gerakan-gerakan tertentu atau berzikir dengan gerakan apapun, asalkan itu gerakan yang tidak disengaja ataupun dengan niat main-main, itu tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam salah satu kitabnya yang berjudul At-Taratib Al-Idariyah, beliau juga menegaskan bahwa berzikir dengan menggerakkan sebahagian anggota badan itu merupakan sebuah hal yang disyariatkan dalam agama. Dalilnya apa? Dalilnya juga sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Beliau mengatakan
dalilnya adalah salah satunya surah Ali Imran ayat ke-191 tadi. Di samping itu, Syekh Abdul Hayy Al-Qattani juga mengutip sebuah riwayat yang ditakhrid oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya yang bersumber dari Imam Fudail bin Iyad, di mana beliau pernah mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha tamayalu kama tatamayalu syajaratu birrihil 'asifi ila amamin thumma taraja'a ila wara'. Apa kata Sayyidina Fudail bin Iyad? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka cenderung condong sebagaimana condongnya pohon ketika ditiup oleh angin ke depan kemudian kembali lagi ke belakang. Hadis ini secara sanad, sebagian ulama mengatakan bahwa sanadnya bermasalah atau dalam kata lain berstatus dhaif. Tapi jalur dari hadis ini itu sangat banyak sekali. Yang salah satu di antaranya adalah berasal dari Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, hadis ini sebenarnya menjadi dalil konkret bagi kita semua bahwa berzikir dengan menggerakkan kepala ke kanan ataupun ke kiri, ke depan ataupun ke belakang, itu merupakan hal yang biasa sekali dalam dunia tasawuf. Buktinya, dalam hadis ini disebutkan bahwa para sahabat pun melakukan hal yang sama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, sekali lagi, dalam salah satu riwayat, dalam salah satu kitab beliau, itu juga menegaskan bahwa riwayat yang kita kutip barusan merupakan dalil keras, dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa sahabat itu melakukan gerakan-gerakan tertentu ketika mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Ghani An-Nablusi mengatakan, "Hadza sarihun bi anna as-sahabata kanu yataharrakuna harkatan syadidatan fi dzikri." Hal ini menunjukkan, kata beliau, bahwa sahabat itu melakukan gerakan-gerakan yang sangat dominan ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, Imam atau Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana beliau ini merupakan salah satu rujukan utama teman-teman kita dari kalangan Salafi, dalam salah satu karya beliau yang berjudul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'is Syafi, beliau mengatakan bahwa gerakan yang muncul bagi seseorang ketika dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya berasal dari mahabbah atau rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Kullu harakatin fil alamil ulwi awis sufli fa asluha al-mahabbatu. Setiap gerakan yang muncul di alam ulwi, nah, alam ulwi di sini maksudnya ada alam yang tinggi, ya, atau alam yang bersifat batin, ataupun awis sufli, ataupun alam yang sufli yang bersifat rendah, alam dunia ini, yaitu gerakan yang dilakukan oleh seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir ataupun batin, asluha al-mahabbatu. Nah, asalnya sebenarnya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, zikir dengan bergerak, zikir dengan menggerakkan sebahagian anggota badan, itu merupakan sebuah hal yang biasa sekali ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebagai dalil utama bolehnya menggerakkan sebahagian anggota badan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Aktsiru dzikrallahi hatta yaqulu majnun." Perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
sampai sebagian orang itu mengatakan kalian majnun, kalian gila. Nah, di mana syahid atau di mana bahagian yang bisa menjadi dalil bolehnya berzikir dengan menggerakkan sebagian anggota badan dalam hadis ini, yaitu pada kata majnun. Berzikir sampai orang-orang mengatakan kamu sebagai orang gila. Nah, bagaimana mungkin kalau zikir dilakukan dengan kondisi tenang, orang akan mengatakan kita gila? Sudah barang tentu bahwa kenapa orang bisa berpikiran orang yang berzikir ini gila? Karena bisa saja ketika dia berzikir, dia menggerakkan sebahagian anggota badannya, sampai-sampai orang yang melihatnya mengira dia adalah orang yang sedang kurang akal atau orang gila. Nah, dalil-dalil itu sekali lagi semuanya menjelaskan kepada kita semua bahwa berzikir dengan menggerakkan kepala ataupun anggota badan yang lain itu merupakan hal yang boleh dan hal yang biasa saja dalam dunia tasawuf, dan itu juga tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.